Oke, Bang Yudi. Saya panggil Bang Yudi ya. Akrabnya begitu, Bang. Oke. Siap. Bang, seperti apa sih memulai daripada cerita tentang sejarah terhadap Kaltara sendiri? Ya, kalau kita mulai, ya harusnya mulainya dari awal ya. Nah, karena kita coba mengulas, yang saya bilang mengulas fakta sejarah, bagaimana dari awal sampai terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara hari ini, yang banyak sudah dibicarakan, bahkan kita lihat simpang siurnya informasi. Tapi hari ini cuma saya ingin meluruskan, artinya ada sejarah. Saya batasi, saya bicara sejarah awalnya saat dideklarasikan tanggal 30 Oktober tahun 2000 sampai disahkannya tanggal 25 Oktober tahun 2012 daerah otonomi baru Provinsi Kalimantan Utara. Saya membatasi itu kisah 12 tahun, saya bilang. Saya anggap kisah 12 tahun karena patokannya di 30 Oktober tahun 2000 saat deklarasi pertama. Ya, mengulas dari situ, jadi saya mengambil kenapa ide Provinsi Kaltara ini muncul di tengah mahasiswa waktu itu yang membawakan ide ini. Tahun 98 setelah reformasi, pemerintah pusat mengeluarkan sebuah undang-undang baru Otonomi. bahwa pusat kekuasaan itu tidak lagi sentralisasi tapi desentralisasi, artinya dibagilah kewenangan-kewenangan pemerintahan itu ke daerah-daerah, terutama daerah tingkat 2. Berjalan waktu sekitar tahun 98, 99 itu ada terjadi diskusi di KPMKT tentang keraguan-raguan kita terhadap sikap pemerintah waktu itu. Apakah Pemerintah pusat? Pemerintah pusat apakah jadi apa enggak? Apakah jadi apa enggak? Nah, dari diskusi mahasiswa KPMKT waktu itu, diskusi ringan ya, artinya kita sering ketemu, ngobrol, kita mengantisipasi waktu itu. Kira-kira kalau otonomi daerah ini tidak dijalankan atau pemerintah pusat separuh hati menerapkannya, apa sih yang harus dilakukan? Terjadi kesenjangan mungkin itu? Apakah tetap kesenjangan ini terjadi di daerah-daerah? Itu yang jadi pembicaraan kita di tahun 99. Akhirnya dari diskusi-diskusi panjang, berdasarkan catatan, baik berita yang dituliskan, saya menyebutkan satu nama di sini, itu Bang Sopyan Asnawi, wartawan senior waktu itu di Kalimantan Timur, yang juga pengurus Dewan Pimpinan Pusat KPMKT, yang pada saat itu juga sering melakukan perjalanan di daerah perbatasan Kalimantan Timur bagian utara, terutama di 4 kabupaten, Bulungan, Berau, Tarakan, Nunukan, dan Malinau waktu itu. Dari hasil tulisan-tulisan dia, beliau mengungkapkan ada saya bilang, kalau dia bilang sih ketidakadilan itu kalimat pembangunan Provinsi Kalimantan Timur terhadap wilayah Kaltim bagian utara. Terjadi kesenjangan, baik kesenjangan pembangunan, kesenjangan pendidikan, kesenjangan kesehatan. Ini beliau ungkapkan dalam tulisan-tulisannya. Nah, dari tulisan-tulisan beliau ini akhirnya mahasiswa mendapat respon dari KPMKT. Mendapat respon dari KPMKT. Ya udah, kalau otonomi daerah ini separuh hati atau tidak dijalankan oleh pemerintah pusat, ya udah, satu-satunya jalan Kaltim itu dibagi 2 atau dibagi 3 untuk menjadi provinsi. Dibagi 3? Dibagi 3 atau 2. Nah, kalau 3 itu saya sempat berdiskusi dengan Bang Sopyan Asnawi, malah mantan gubernur Kaltim waktu itu, HM Ardan, itu dia bilang
Kaltim ini terlalu luas, harusnya dibagi tiga. Nah, dimekarkan menjadi 3 provinsi, dia bilang begitu. Itu mantan Gubernur Hayam Ardan yang ngomong. Nah, saya nggak mau di situ, tapi akhirnya ide membentuk provinsi ini dimunculkan oleh Bang Sofyan Asnawi, yang itu dia sosialisasikan ya ke KPMKT cabang Makassar, cabang Jogja, waktu itu ada Surabaya, Malang. Nah, akhirnya yang menerima respon itu atau yang mengambil ide itu KPMKT cabang Malang, mencoba menggodok bagaimana ide Provinsi Kalimantan Utara ini menjadi sebuah gerakan, bukan lagi wacana. Nah, mulai tahun 99 kita menggodok itu sampai akhirnya pergolakan itu terjadi ya. Di antara mahasiswa sendiri itu terjadi. Artinya ada yang pro, ada yang kontra, apa semua. Saya anggap itu dinamika lah waktu itu. Dinamika waktu itu. Dan pada akhirnya kita sepakat. Ya udah, karena ini wadahnya KPMKT, kan ini masalah etis atau tidak etis. Karena yang mau dibicarakan adalah Provinsi Kalimantan Utara. Maka dibentuklah presidium waktu itu yang namanya Solidaritas Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara. Itu pun atas usul Ketua KPMKT waktu itu. Ketua KPMKT itu Saudara Sabri Syukur, asal Nunukan, karena dia Ketua KPMKT cabang Malang. Ya udah, bentuk aja SPMKU. Nah, dibentuklah SPMKU itu yang terdiri dari 4 pilar KPMKT waktu itu. Pelajar mahasiswa Bulungan, pelajar mahasiswa Berau, pelajar mahasiswa Tarakan, pelajar mahasiswa Nunukan, dan pelajar mahasiswa Malinau hari itu. Dibentuk, muncullah nama Solidaritas Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara yang dipimpin oleh Ismit Mado dan sekretarisnya Oscar Rudiansa. Oscar Rudiansa ini juga pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua KPMKT. Setelah SPMKU terbentuk, ide ini harus digerakkan, dijalankan. Nah, mulailah intens kita membicarakan bagaimana realisasi dari ide pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, dan itu kita diskusikan di Asrama Mandau Malang waktu itu. Dan itu kita anggap sebagai pusat pergerakan ya waktu itu. Asrama Mandau Malang kita anggap sebagai pusat pergerakan. Yang akhirnya ya udah, kita bikin satu kegiatan yang ini mengundang atau kita deklarasikan bersama 4 kabupaten dan 1 kota itu, artinya pejabat-pejabat daerah. Waktu itu kita mengundang kepala daerah 4 kabupaten, habis itu ketua DPRD terhadap ini. Sebelum kegiatan itu kita mensosialisasikan dulu. Itu di tahun 2000? Di sepanjang 99 sampai 2000. Tahun 2000 ya, sepanjang hampir 2 tahunan lah. Kurang lebih 2 tahunan kita mendiskusikan itu sampai akhirnya 4 kabupaten 1 kota ini menerima ide kita. Ya udah, kita sepakat tanggal 30 Oktober kita ngadakan kegiatan untuk mendeklarasikan tentang pengusulan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Itulah deklarasinya. Ya, itulah akhirnya tanggal 30 Oktober tahun 2000 itu di Hotel Pelangi kita bersama-sama mahasiswa dengan 4 kabupaten, kepala daerah 4 kabupaten, 1 kota serta ketua DPRD-nya. Itu yang kejadian di awal ya, artinya sejarah di awal, artinya dari 99 sampai 2000 terjadi pergolakan tentang wacana Kaltara, akhirnya sampai pada posisi mendeklarasikan. Setelah deklarasi itu ya biasalah, habis kita deklarasi itu tersebar berita ke Kalimantan Timur waktu itu, yang waktu itu masih 13 kabupaten, mudahan saya tidak salah 13 kabupaten. Yang itu kemudian diberitakan oleh Bang Sofyan Asnawi. Diberitakan oleh Sofyan Asnawi bahwa wilayah Kaltim bagian utara dengan 4 kabupaten 1 kota mendeklarasikan ingin mendirikan provinsi baru, itu otonomi baru. Akhirnya terjadi pro kontra di daerah.
di daerah kita ya ini kan ilmiah, artinya kenapa permintaan kita untuk mendirikan provinsi Kalimantan Utara itu ya harusnya memang dengan ilmiah kita jelaskan kondisi-kondisinya. Mulai disosialisasikan, kita mulai sosialisasikan itu sekitar tahun 2001. Nah, 2001 itu saya lupa tanggalnya, tapi mungkin tercatat di Dewan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tarakan, itu ada pertemuan membentuk Dewan Formatur pertama Kalimantan Timur. Dewan Formatur Kalimantan Timur itu yang dipimpin oleh Pak Anang Dahlan Jauhari pada saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bulungan. Kenapa ditunjuk Pak Anang Dahlan Jauhari? Karena memang dari seluruh orang yang menghadiri rapat atau pendeklarasi awal nih, beliaulah yang paling senior dan beliaulah yang kita sematkan atau kita beri kepercayaan untuk memimpin kami yang muda-muda, dan itu isinya kalau tidak salah, dan itu di SK-kan di Dewan DPRD Kota Tarakan, isinya ketuanya Pak Anang Dahlan Jauhari dan semua anggotanya kepala daerah 4 kabupaten 1 kota, habis itu ketua DPRD plus perwakilan mahasiswa SPMKU waktu itu. Ada beberapa nama yang ada saya yakin ada dokumennya lah di DPRD Kota Tarakan. Nah, bergulirlah ini bahwa perjuangan ini harus disosialisasikan ke masyarakat, harus disosialisasikan ke elemen-elemen untuk menjadi perjuangan bersama. Ya memang butuh bertahun-tahun sampai akhirnya sempat agak patah arang juga karena waktu itu di tengah semangatnya Brau menyatakan diri untuk tidak bergabung dengan pembentukan. Nah, tapi saya pikir inilah dinamika pemerintahan dalam perjuangan apa semua. Tapi 4 kabupaten yang lain masih semangat, masih tetap membara dengan dibentuknya presidium. 3 kabupaten tetapi. Iya. 3 kabupaten setelah keluar dari Brau. Enggak, 4 kabupaten. Iya. 4 kabupaten Brau kan harusnya syarat otonomi daerah itu kan 5. Karena Brau keluar, yang tersisa kan Bulungan, Tarakan, Nunukan, dan Malinau. Nah, jadi di tengah-tengah perjuangan yang ini tiba-tiba Brau muncul, itu sempat mematahkan semangat. Tapi saya lihat kepala-kepala daerah waktu itu masih juga punya semangat yang sama untuk memperjuangkan itu. Yang akhirnya muncullah diusulkan daerah otonomi baru untuk Kabupaten Tanah Tidung. Dan di situ juga terjadi pergolakan awalnya, yang awalnya tidak disetujui apa semua. Tapi itulah namanya perjuangan. Akhirnya KTT muncul. Setelah Kabupaten Tanah Tidung muncul diakui sebagai otonomi daerah baru, kembali wacana Kaltara itu diperjuangkan oleh kepala-kepala daerah yang kemarin, bukan hanya kepala daerah, artinya semua elemen-elemen itu kembali bersemangat karena untuk mengusulkan kembali Provinsi Kalimantan Utara. Nah, saya pikir ini perjalanan sejarah yang tidak boleh dipotong-potong, semua terlibat, apapun konfliknya, apapun pergolakannya, apapun kepentingannya, hingga tanggal 25 Oktober 2012 Kaltara itu disahkan oleh undang-undang sebagai daerah otonomi baru, provinsi ke-34 dengan nama Provinsi Kalimantan Utara. Undang-undangnya itu ditandatangani oleh Presiden SBY. Undang-undang itu kan ditetapkan di DPRD, DPR RI ya, di DPR RI, habis itu ditandatangani oleh Presiden SBY waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Itulah sejarah yang saya pikir yang harus dibuka secara jernih. Sampai hari ini saya pribadi melihat tidak ada satu naskah otentik pun yang coba menggali, kalau dihitung dari 25 Oktober 2012 sekarang 2020,
hampir 8 tahun ini kita mau belajar sejarah ini, sejarah Kaltara ini bagaimana sih? Siapa sih sumbernya? Ada nggak naskah tertulisnya atau naskah akademiknya? Belum lagi dari sebelumnya yang 2000 itu ya? Ya, nah artinya itu ada 20 tahun lebih. Hampir 20 tahun artinya sejarah ini hampir kabur. Jadi bagaimana kita mewariskan kepada generasi ke depan tentang sejarah berdirinya Provinsi Kaltara kalau dia tidak pernah dituliskan secara ilmiah, tanpa memotong-motong nilai historisnya ya. Ini yang hari ini coba saya sampaikan. Ayo kita dengan kesepakatan bersama, ayo kita menuliskan kembali atau mencoba menggali sejarah kita sejak awal sampai disahkannya. Ini yang coba saya sampaikan setiap tahun. Maka saya setiap tahun merayakan kan sebenarnya untuk pribadi saya sebenarnya. Setiap tanggal 30 Oktober tahun 2000 itu 30 Oktober itu saya merayakan secara pribadi bahwa ada sejarah. Apa yang sampai hari ini yang sulit untuk dilupakan oleh Bang Yudi dalam proses perjalanan itu tadi, selama Bang Yudi mulai kemudian di awal sebagai ketua panitia deklarasi Provinsi Kalimantan Utara, lalu kemudian adanya Bang Sofyan Asnawi dalam cetusan ide-idenya, kemudian ditanggepin oleh mahasiswa, lalu kemudian dideklarasikan bersama dengan pejabat-pejabat daerah itu. Apa yang kemudian Bang Yudi sulit untuk melupakan itu? Jadi gini, ini kan saya bilang dari 99 sampai tahun 2000 ada diskusi antara KPMKT waktu itu dipimpin. Saya waktu itu juga kenapa saya terlibat dalam diskusi pada saat tahun 19 sampai 2000 itu saya masih menjabat juga sebagai sekretaris KPMKT Cabang Malang. Nah, saya terlibat dengan ketua KPMKT dalam rapat-rapat apa semua. Kenapa saya ya nggak bisa lupa sebenarnya. Karena di situ terjadi pergolakan, kita dianggap waktu itu anak-anak Kalimantan Utara, mahasiswa Kaltim bagian wilayah utara ini, mahasiswa pemimpi lah apa. Tapi Sofyan Asnawi itu kita anggap sebagai abang kita, sebagai guru kita yang terus mensupport bahwa ini bisa gitu nah. Bisa dilakukan. Ini memang mimpi gitu nah. Tapi kalau dijadikan gerakan bersama, ide itu kan mimpi. Jadi gitu, kenyataan. Nah, dia akan jadi kenyataan kalau kita konsisten menyuarakannya. Nah, kenapa saya tidak bisa lupa? Itu semangat-semangat yang sering diberikan beliau sebagai pencetus, saya anggap sebagai pencetus ide tentang Provinsi Kalimantan Utara, yang akhirnya sampai hari ini saya merayakan sebenarnya dengan 30 Oktober 2000 itu saya merayakan para deklarator dan pencetus ide Provinsi Kalimantan Utara itu. Kalau kita dibilang supaya publik atau masyarakat Kalimantan Utara mengingat bahwa ini perjuangan yang tidak simsalabim. Ada bahkan di awal itu kita ya kalau bahasa anunya kita disindir, wah ini mahasiswa pemimpi aja ini. Ini mimpinya tidak bakalan terwujud. Tapi hari ini ya alhamdulillah. Hari ini saya menulis di media sosial saya, di Facebook saya mengucapkan kata alhamdulillah. Apa yang kami mimpikan 20 tahun itu hari ini dinikmati masyarakat Kalimantan Utara, terlepas dari pro kontranya ya, intrik politiknya apanya. Hari ini kita mengucapkan alhamdulillah Kaltara itu akhirnya ada. Gitu. Lalu bagaimana dengan masa-masa itu Bang Sofyan Asnawi, kemudian kedekatan mereka dengan pejabat-pejabat, kedekatan beliau dengan pejabat-pejabat yang ada di daerah? Iya, kalau saya pikir kalau beliau dekat dengan pejabat di Kalimantan Utara semua, hampir 4 kabupaten, 1 kota itu beliau dekat. Dan beliau memberikan keyakinan kepada 5 kepala daerah itu bahwa ini penting gitu nah. Bahwa memang terjadi kesenjangan di nah itu yang
yang saya lihat dia tidak berhenti memberikan support, memberikan masukan kepada kepala-kepala daerah atau pejabat-pejabat yang ada di daerah sampai akhirnya utara. Beliau meninggal. Ya. Nah itu kisah-kisah yang anu lah ya. Sebelum beliau meninggal, apa cerita di balik yang paling Bang Yudi sendiri masih terngiang sampai hari ini? Ya jadi begini, 25 Oktober tahun 2012 itu Kaltara disahkan atau sebagai daerah otonomi baru. Lepas dari 25 Oktober itu ya kita diskusi kecil lah dengan teman-teman KPMKT, SPMKU waktu itu. Ya udah kita waktu itu belum ada gubernur definitif ya waktu itu, sekitar tahun 2014 awal kita ya udah ini kita bikin, kita menginginkan bahwa sejarah Kaltara ini harus dibukukan, ditulis, tapi bukan kita yang nulis, tapi memang harus ada lembaga yang punya kewenangan untuk itu. Itu apa usulan kita waktu itu. Akhirnya dalam diskusi-diskusi itu kita mengadakan satu kegiatan. Saya ingat itu sekitar bulan September. Nah ini yang kejadian yang tidak bisa saya lupa. Mungkin juga para deklarator juga mungkin ingat kejadian. Jadi kita ingin sejarah ini lurus, tidak dipotong-potong. Akhirnya kita sepakat mengadakan kegiatan. Saya mudah tidak salah, itu 2 hari setelah almarhum Bang Sopyan meninggal. Itu sekitar tanggal. Tapi bukan ya kita tidak Jadi tanggal 14 September. Itu kita mengadakan kegiatan. Mudah saya tidak salah. Kegiatan apa itu yang saya boleh tahu? Kegiatan itu pertama kita meminta supaya sejarah Kaltara itu dibukukan secara ilmiah oleh lembaga yang punya kewenangan, karena 2 tahun setelah terbentuk atau disahkannya Kaltara dari tahun 2012 sampai 2014 tidak ada sinyal untuk menulis sejarah. Nah itu kita prihatin. Akhirnya kita mengadakan kegiatan itu. Yang kedua, memberikan informasi ke publik bahwa Kaltara sepanjang perjalanannya dalam 12 tahun itu, bahwa pencetus ide pertama itu adalah seorang wartawan. Seorang wartawan yang memberikan motivasi ke mahasiswa-mahasiswa KPMKT wilayah utara, Bang Sopyan Asnawi. Artinya kita mengapresiasi bahwa ide itu muncul dari dia. Artinya itu kita sepakat muncul dari dia. Yang ketiga, ada agenda untuk memberikan sebuah agenda ketiganya itu menyematkan gelar kepada Pak Anang Dahlan waktu itu sebagai Ketua Dewan Formatur. Habis itu dia juga yang memimpin konsisten menuntut terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai waktu itu gelarnya, mudah-mudahan saya tidak salah, itu dia diberi gelar Sang Pajar dari Utara. Tapi nanti saya cerita itu. Jadi tanggal 12 bulan September tahun 2014 itu rapat final yang dipimpin oleh Pak Yusuf SK. Pak Yusuf SK juga dihadiri Pak Anang, karena waktu itu kita meminta Bang Sopyan Asnawi hadir di dalam rapat final itu untuk menuju agenda tanggal 14 bulan 9 itu. Yang saat itu Bang Asnawi, Pak Asnawi, Sopyan Asnawi berada di Balikpapan waktu itu. Nah, karena menunggu keberangkatan hari Jumat waktu itu, nunggu keberangkatan Bang Sopyan Asnawi dari Balikpapan, itu memang janjian waktu itu. Pak Udin waktu itu saya lupa apakah di Jakarta atau di Makassar waktu itu. Komunikasi antara Pak Udin, Pak Yusuf dengan Pak Anang Dahlan waktu itu berkomunikasi. Ya udah nanti Sopyan Asnawi berangkatnya sama Pak Udin aja, biar Pak Udin yang jemput apa semua. Jadi begitu sampai kita langsung ikut rapat gitu. Nah kita menunggu
waktu itu kedatangan beliau berdua karena dalam perjalanan di tengah-tengah kita rapat menyiapkan agenda tanggal 14 itu yang dipimpin Pak Yusuf, tiba-tiba itu yang tidak saya bisa lupa, tiba-tiba Pak Yusuf menerima telepon dari Pak Udin waktu itu. Apa teleponnya kalau? Itu yang akhirnya rapat itu padahal rame ya, karena kita lagi nunggu Bang Sopyan Asnawi sama Pak Udin. Jadi tiba-tiba Pak Yusuf waktu itu sempat terdiam karena beliau sendiri yang mendengar telepon itu dari Pak Udin. Kita pun kaget, tiba-tiba Pak Yusuf diam. Habis itu dia sedikit, ya mungkin kalau saya juga ada di situ kan hari lihat kok Bapak diam, habis itu mengucap innalillahi, beliau sempat meneteskan air mata, ya mungkin beberapa detik lah. Habis itu kita diam, ada apa ini gitu kan. Begitu beliau selesai bertelepon, beliau sampaikan orang yang kita tunggu, Bang Sopyan Asnawi. Beliau sampaikan waktu itu di rapat, orang yang kita tunggu Bang Sopyan Asnawi wafat atau meninggal dunia. Wah, itu kita di dalam ruangan udah shock semua. Akhirnya saya tidak tahu apa kesepakatan, Pak Udin bilang sama Pak Yusuf, mungkin saya tidak bisa jadi berangkat sampai pemakaman Bang Sopyan Asnawi. Akhirnya Pak Judin Hanggi menemani. Ya, Pak Udin membatalkan tiket, ya tetap di Balikpapan. Pak Yusuf sampai akhirnya pemakaman. Sampai Pak Yusuf tetap sama Pak Anang Dahlan tetap memimpin rapat itu. Ya, saya ingat Pak Yusuf itu sempat mimpin setelah Pak Anang juga ya sudah, kita dalam ruangan tadi ini udah sedih semua dan menang. Jadi orang yang memberikan kita ide besar gitu ya, semangat apa semua untuk membentuk provinsi ini, di hari kita mau menyematkan sebuah apresiasi kepada beliau, beliau tidak ada gitu kan, artinya beliau meninggal dunia, wafat. Itu ya satu sisi kita bangga dengan beliau, satu sisi juga kita sedih kehilangannya. Karena Pak Yusuf berdiri meminta semua peserta rapat hari itu. Itu rapatnya terjadi di gedung Serbaguna, di gedung waktu itu seketika hening. Ya, seketika hening. Habis itu Pak Yusuf berdiri, dia meminta seluruh peserta rapat hari itu untuk mengheningkan cipta, mengirimkan doa. Habis itu kita lanjutkan rapat. Ya, akhirnya rapat itu ya kita lanjutkan, skemanya tetap jalan, apa yang diinginkan Pak Yusuf, apa semua teman-teman, agendanya tetap jalan. Akhirnya tanggal 14 agenda itu tetap dilaksanakan. Itu yang saya tidak bisa mungkin juga teman-teman tidak bisa lupakan kejadian-kejadian itu. Artinya ini salah satu sejarah yang tersimpan sama kami ya, artinya para deklarator, bukan deklarator saja, sampai hari ini pun mereka tetap kita berikan plus sampai hari ini, artinya angkat topi tinggi-tinggi, mereka konsisten berjuang terlepas dari konflik selama 12 tahun ya. Nah, di situ yang tanggal 14 itu ya agendanya tetap tadi kita menuntut menuntut sejarah Kaltara itu ditulis secara baik dan benar untuk supaya generasi-generasi ke depan bisa mempelajarinya dengan benar. Habis itu kita memberikan apresiasi kepada pencetus ide pertama Bang Sopyan Asnawi, dan menyematkan gelar kepada Pak Anang Dahlan, Sang Pajar dari Utara. Itu waktu itu Pak Udin, kebetulan Pak Udin sudah datang waktu itu, hari Minggu itu Pak Udin sudah datang dengan memberikan simbol. Kalau Saudara Akbar lihat di media sosial saya, di Facebook saya ada batu prasasti, itu 14 tahun saya pegang, hampir 14 tahun sebagai simbol. Bersama dengan Bang Udin. Saya serahkan ke Pak Udin untuk menyerahkan ke Pak Anang sebagai simbol bahwa beliau lah yang punya gelar Sang Pajar dari Utara. Artinya
kita menghormati beliau sebagai Ketua Dewan Formatur, sebagai senior KPMKT yang paling senior di Utara, sebagai ucapan terima kasih kita bahwa beliau berjuang bersama kita sampai betul-betul terbentuk. Artinya tetap not the hero, artinya tidak ada pahlawan di sini karena semua terlibat mahasiswa, elemen yang elemen-elemen yang ada di Kaltara baik secara pribadi maupun secara organisasi, para kepala daerah, apa semua itu semua terlibat. Nah, itu yang terjadi tahun 2014. Nah, yang saya mau sampaikan terlepas dari semua turun naiknya perjuangan ini, ada semangat bersatu para pemimpin kita apa semua hingga akhirnya bisa membentuk provinsi baru ini. Nah, ini yang coba saya sampaikan setiap tahun, saya merayakannya dengan kebanggaan, meskipun dengan diri sendiri. Artinya ya bukan saya, artinya betul saya ada, tapi teman-teman yang lain juga mengingat bahwa ini pernah terjadi. Nah, jadi ya inilah sejarah faktanya bahwa konflik-konflik atau kepentingan kerasnya kepentingan dalam pembentukan provinsi Kaltara ini, ya itu faktanya, sejarahnya 12 tahun kita mengalami itu. Tapi ya saya alhamdulillah, makanya saya hari ini setelah 20 tahun deklarasi itu, saya mengucapkan alhamdulillah kepada seluruh, ucapan alhamdulillah terima kasih kepada seluruh pencetus ide pertama Bang Sofyan Asnawi, kepada mahasiswa KPMKT, Solidaritas Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara, kepada 5 kepala daerah dan ketua DPRD-nya waktu itu, dan kepada pejuang-pejuang yang di daerah yang memang juga ikut andil. Jadi saya cuma ingin menyampaikan dalam diskusi kita, ini lola Kaltara yang diperjuangkan oleh orang banyak. Tidak persen per persen, atau tidak ada pahlawan di sini. Karena memang tujuan Kaltara itu didirikan untuk menghapus kesenjangan pembangunan, yang sejak awal sosial, bagian daripada ide Bang Sofyan Asnawi itu. Iya, itu yang coba kita sampaikan. Nah, itu yang sampai hari ini saya mengingatkan kepada seluruh para deklarator, pejuang sampai Kaltara itu, untuk ada cita-cita, ada ikrar bersama bahwa terbentuknya Kaltara ini kita mau menghapus kesenjangan itu. Kita pingin rakyat provinsi Kalimantan, masyarakat ini sejahtera, tapi memang kan harus ada proses. Nah, proses-prosesnya itulah yang saya berharap para deklarator, para pejuang mengawalnya dan tidak boleh lengah, karena ini rumah kita yang harus mengolahnya. Itu yang coba kita sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Utara. Yang terpenting adalah tidak memutuskan sejarah yang sudah ada. Ya, itu tidak menghilangkan sejarah. Itu tidak. Ya itu yang kita tetap menjaga. Hari ini kenapa saya merayakannya 20 tahun itu, saya ingin sejarah itu tidak terputus, tidak terpotong, tidak disesatkan. Ini. Jadi, ayo yang pernah terlibat, ayo kita bicara. Semua sudah ada dalam tapi fakta sejarahnya. Kalau kita menulis sendiri-sendiri, kita kan bukan subjektif. Kita subjektif. Artinya saya mau ada satu lembaga yang memang menelusuri dari awal sampai disahkannya provinsi ini berdasarkan undang-undang. Artinya kalau kita merunut sejarahnya dari tanggal 30 Oktober sampai tanggal 30 Oktober tahun 2000 sampai tanggal 25 Oktober 2012 selesai.